Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hadi dengan NIM 2201898. Di sini saya akan melakukan tugas dari UTS mata kuliah SPPJ. Oke, ini untuk petunjuk penugasannya. Jadi kita menggunakan VM Image untuk mengerjakan UTS ini yang udah disiapkan gitu, dari beliau gitu ya, dari Pak Galura. Kemudian di sini udah dikasih juga untuk username-nya dan untuk passwordnya. Kemudian UTS kumpulkan dan lain-lain. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke bagian soal UTS-nya. Jadi UTS-nya kita akan membuat sebuah topologi gitu ya. Kurang lebih topologinya itu seperti ini, yang terdiri dari 4 switch dan juga 4 host gitu. Dan ini adalah soal-soalnya dari 1 sampai 7. Nanti kita akan selesaikan satu persatu. Pertama-tama kita akan buka dulu untuk Ubuntu-nya dan membuat sebuah program yang akan membuat topologi seperti berikut. Oke, pertama ini bisa kita close dulu karena tadi udah sempat dicoba gitu ya. Kita coba dari awal aja. Pertama buka terminal di Ubuntu. Kemudian setelah membuka terminal, kita buka cd mininet/custom. Oke, jadi ini bisa disesuaikan gitu ya dengan penempatan file dari teman-teman. Jadi karena di sini saya menyimpan filenya di sini, saya akan membuka di cd mininet/custom. Kemudian bisa dilihat di sini saya juga udah pernah membuat filenya gitu ya, yang bernama utsfati.py. Untuk melihat isi dari filenya, kita bisa gunakan perintah sudo nano dan kemudian nama file. Oke, kita coba buka sudo nano, nama filenya. Masukin password. Oke, nah jadi ini adalah program yang akan dibuat, yang akan dijalankan dalam bentuk topologi nantinya. Di sini terdiri sesuai dengan yang ada di perintah gitu ya, terdiri dari 4 switch dan juga 4 host. Di sini ada 4 host dan juga 4 switch gitu. Dan untuk linknya juga disesuaikan karena di sini ada total 10 link, maka di tulisan programnya juga ada 10 link seperti itu. Karena ini sesuai, jadi bisa di exit. Kita Ctrl X. Nah, kemudian selanjutnya sebelum menjalankan, karena kita diperintahkan untuk menjalankan ini di ONOS gitu ya. Jadi pertama-tama kita buka dulu si ONOS-nya. Boleh buka terminal baru. Kemudian masuk ke CD OPT. Nah, kenapa kita masuk ke CD OPT? Karena untuk ONOS sendiri itu tempatnya ada di OPT ini. Jadi untuk menjalankan itu harus masuk ke directory tersebut. Oke, untuk menjalankan kita gunakan perintah sudo systemctl start onos. Oke, diminta password kita masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan cek status apakah onos ini udah beneran aktif atau belum dengan menggunakan perintah sudo systemctl. Startnya boleh diganti ke status gitu, untuk mengecek status onosnya udah jalan apa belum. Oke, bisa dilihat di bagian sini, itu bahwasannya aktif running dari status si Onosnya, berarti udah memastikan Onos ini running gitu. Jadi kalau udah seperti ini, boleh teman-teman langsung buka ke browser, kemudian buka website dari login Onos. Oke, untuk passwordnya default gitu ya, usernya Onos dan passwordnya Rox. Di sini teman-teman, karena saya udah menyimpan password ini, jadi nggak perlu memasukkan password lagi gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada beberapa tampilan yang warna abu-abu gitu ya, beberapa device yang abu-abu ini adalah bekas device yang sebelumnya gitu. Jadi bisa dihiraukan aja. Setelah itu kita akan coba jalankan topologi yang sudah dibuat tadi. Oke, kita tulis ulang aja. Kita menggunakan perintah sudo mn min custom. Nama filenya, karena tadi nama file utsfati, jadi kita kasih nama utsfati.py. Kemudian min controller sama dengan remote. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan IP. Di sini IP defaultnya adalah 127.0.0.1. Oke, selanjutnya kita masukkan min topo my topo. Oke, jika sudah dipastikan dari komennya udah benar, boleh langsung di enter. Nah, maka akan dibuat dan dijalankan program tersebut pada ONOS gitu. Nah, sebelum kita lihat di ONOS, boleh kita ping all dulu untuk mengecek apakah
ini telah berhasil untuk melakukan ping ke semua host. Gitu. Oke, di sini udah terlihat gitu ya bahwasannya result 0% drop, 12/12 receive gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa semuanya itu sudah terhubung dengan baik, dan bisa langsung kita cek juga di tampilan ONOS-nya. Nah, ini adalah tampilan topologi yang udah dibuat. Jadi persis kayak yang di tugas gitu ya, terdiri dari 4 switch dan juga 4 host. Di sini juga ada 4 switch dan 4 host gitu. Di sini akan saya coba rapikan sedikit. Oke, langkah selanjutnya kita baca lagi soalnya. Jadi yang pertama adalah pastikan seluruh host dapat berkomunikasi. Yang pertama bukti seluruh host dapat berkomunikasi bobot 20. Oke, jadi untuk yang pertama itu bisa dicek dari yang ping all tadi ya. Nah, jadi di sini ada komen ping all. Ping all itu berarti setiap host akan melakukan ping ke setiap host yang ada gitu. Misal dari host 1, misal di situ ada, karena di sini ada 4 host, mereka akan melakukan ping ke semua host yang lain gitu. Pun dari host 4 juga begitu, dia akan melakukan ping dari host 1 dan ke host semuanya. Jadi bisa dipastikan untuk yang nomor 1 udah gitu ya, bukti seluruh host dapat berkomunikasi. Kemudian selanjutnya lakukan pengiriman trafik TCP, lalu buktikan trafik sudah terkirim dengan benar dan protokol yang digunakan untuk pengiriman trafik adalah TCP. Nah, untuk membuktikan hal ini boleh dibuka dulu eksternnya, karena kita akan melakukan ini di bagian ekstern. Kita buka dulu H1, H2, H3, dan H4. Oke, di sini kita akan jadikan H1 sebagai transmitter gitu ya, sebagai pengirim, dan dari H2, H3, H4 itu sebagai receiver atau dari penerima. Untuk menyiapkan H2, H3, H4 jadi penerima, kita bisa masukkan iperf min S. Di H3 juga sama, iperf min S. Kemudian di H4-nya juga sama, iperf min S. Oke, setelah semua host sudah siap untuk menerima paket gitu ya, sekarang dari host satunya kita akan mengirimkan ke semua host yang ada gitu dengan menggunakan perintah iperf min C, IP dari H2 10.0.0.2 dan iperf min C, kita masukkan IP H3 10.10.10.0.0.3. Kemudian terakhir dari iperf min C masukin IP H4 10.0.0.4. Oke, jika sudah seperti ini maka H1 siap untuk mengirimkan ke tiga host yang lain gitu. Nah, untuk mengecek apakah ini menggunakan TCP, kita bisa menggunakan software yang namanya Wireshark gitu teman-teman, untuk bisa lebih memastikan apakah ini menggunakan TCP. Boleh buka terminal baru, kemudian buka sudo Wireshark. Kita masukkan passwordnya. Oke, jadi tampilan Wireshark udah terbuka ya. Ini adalah tampilan berandanya seperti ini. Kita bisa tunggu sebentar. Nah, di sini akan ada banyak link-link yang bisa teman-teman cek gitu. Dari mulai S1, S2, S3 sampai S4 gitu, sesuai dengan host yang telah dibuat. Di sini karena kita ping ke semua host yang ada, jadi kita bebas gitu ya untuk menentukan host mana yang mau kita cek gitu. Untuk di sini saya coba pengen cek di H3, jadi saya akan coba dari S3 ke ETH4. Ini merupakan port S3 yang kehubung ke H4 gitu. Buat penyesuaiannya mungkin teman-teman bisa dilihat ke codingan teman-teman gitu ya, untuk menentukan port mana yang pengen teman-teman cek gitu. Kayak di sini langsung saja. Jadi ada S3 dan S4. Port ETH4 dari S3 maksudnya. Oke, di sini akan coba kita kirimkan ya. Kita akan coba kirimkan ke H3. Nah, kita coba kirimkan. Nah, protokol yang di sini itu langsung berubah jadi TCP gitu. Bisa dilihat yang sebelumnya itu tidak beraturan gitu ya. Yang sebelumnya itu protokolnya bukan TCP, tapi langsung berubah jadi TCP gitu. Nah, ini kan yang sebelumnya LLDP dan lain-lain langsung berubah jadi TCP. Nah, itu bukti bahwasannya kita sudah menggunakan TCP untuk mengirimkan ini. Nah, jadi itu adalah untuk membuktikan protokol yang digunakan untuk mengirim trafik adalah TCP. Kemudian untuk membuktikan trafik sudah terkirim dengan benar, teman-teman bisa cek karena tadi dari H1 mengirimkan ke H2, H3, ke H4. Jadi teman-teman bisa buka ekstern dari H2, H3, dan H4-nya. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman,
semua yang dikirimkan dari H1 benar-benar sampai gitu ke host-host semuanya. Dari H2 masuk sebesar 1,5 GB untuk bandwidth-nya, dari H3 juga masuk, dan dari H4 juga masuk. Seperti itu. Dan itu membuktikan bahwasannya traffic sudah terkirim dengan benar. Oke, bisa kita lanjut ke task berikutnya, yakni lakukan ping dari dan ke semua host, lalu buktikan ping berhasil dilakukan. Kemudian protokol ICMP digunakan selama melakukan ping. Oke, kita di sini akan coba melakukan ping dulu gitu ya. Ping berhasil dilakukan. Jadi yang pertama kita bisa buka dulu terminal. Nah, pada tampilan ini kita akan coba misalnya di sini saya akan ping dari H1 ke H3. H1 ping H3. Nah, untuk membuktikan ini berhasil atau enggak, itu bisa langsung saja kita buka lagi dari si Wireshark-nya. Oke, karena sama gitu ya. Tadi kan saya ingin mengecek ke H3 dan sekarang saya juga ingin mengecek ke H3 gitu. Jadi untuk port yang digunakan tetap sama gitu ya dari S3 Ethernet 4 gitu. Karena dari S3 ini akan nyambung ke H3 atau dari host 3. Oke, jadi di sini kita akan cek. Kita akan lakukan ping dari H1 ping H3. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, nah bisa dilihat protokol langsung berubah jadi ICMP. Ini membuktikan bahwasannya perjalanan atau paket data tersebut berjalan dan dikirimkan melalui protokol ICMP seperti itu. Dan ini membuktikan bahwasannya protokol ICMP digunakan selama melakukan ping, dan bukti ping berhasil dilakukan adalah ini yang 64 bytes from 10.10.3 ICMP. Nah, data yang ada di sini itu bisa teman-teman jadikan bukti untuk bahwasannya ping berhasil dilakukan gitu. Untuk protokol ICMP bisa dilihat di sini di Wireshark-nya bahwasannya tertulis protokol tersebut ICMP. Oke, kemudian lanjutkan ke yang terakhir itu ya, lakukan sniffing pada port yang sesuai, lalu tunjukkan protokol OpenFlow mana yang digunakan oleh switch, kemudian protokol OpenFlow mana yang digunakan oleh controller. Oke, jadi di sini kita akan coba lakukan untuk yang pertama dulu, protokol OpenFlow mana yang digunakan oleh switch. Teman-teman bisa buka lagi ke bagian ONOS-nya, kemudian bisa pilih switch yang ada di sini. Contoh di sini saya akan pilih switch yang ini. Kita buka. Nah, di sini terlihat bahwasannya menggunakan protokol OF_14. Nah, ini menandakan bahwasannya switch ini menggunakan protokol dari OpenFlow gitu. Dan switch yang lain juga sama. Di sini kita coba cek switch yang ini. Nah, ini juga sama menggunakan protokol OpenFlow 14 gitu. Jadi ini menggunakan protokol OpenFlow seperti itu. Nah, kemudian itu udah berhasil dibuktikan gitu ya kalau bahwasannya switch ini menggunakan protokol dari OpenFlow. Nah, OpenFlow yang tadi _14. Nah, kemudian selanjutnya protokol OpenFlow mana yang digunakan oleh controller. Untuk mengecek hal ini kita bisa matikan dulu dari program ya, biar kita akan lihat ketika program itu berjalan akan terjadi sebuah perubahan dari protokolnya gitu ya. Kita boleh Ctrl X dulu, Ctrl Z maaf, oke. Kita Ctrl Z untuk mematikan ini, kemudian ini bisa kita tutup dulu. Oke, setelah ditutup semuanya, di sini kita akan coba buka Wireshark sebelum menjalankan topologi yang kita punya. Kita akan coba jalankan lagi sudo Wireshark. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi ini adalah tampilan utama dari Wireshark-nya. Mungkin kalau misalnya tampilan seperti ini, itu tandanya masih ada yang berjalan gitu programnya. Jadi untuk memastikan program ini berhenti total, bisa kita tutup lagi untuk semua tab-tab yang sedang terbuka. Untuk eksternnya coba kita tutup. Nah, kemudian kita balik lagi ke yang Wireshark tadi. Kita coba cek buka lagi, apakah ada perubahan. Oke, jadi ini adalah tampilan Wireshark-nya. Sebelum terjadi perubahan, berarti di sini masih ada protokol atau masih ada yang berjalan gitu. Untuk men-stop hal itu bisa kita buka lagi dari bagian
dari bagian mininetnya, itu kita buka lagi. Kita bisa gunakan perintah sudo mn-c untuk menghapus semua program yang mungkin masih tersisa dan masih berjalan di belakang. Maaf, salah. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, clean up complete. Jika sudah, bisa kita buka lagi untuk dari Wireshark-nya. Oke, kita akan buka. Nah, tampilannya udah berubah dari yang tadi gitu ya. Kenapa tadi tampilannya masih menampilkan port? Karena sebetulnya walaupun teman-teman udah mengexit, tapi program itu masih bisa saja berjalan di belakang gitu tanpa diketahui. Jadi itu bergerak di latar belakang. Nah, untuk menghentikannya bisa menggunakan perintah sudo mn-c untuk meng-clear apapun yang sedang terjadi di background. Kemudian kita buka loopback.io. Loopback ini maksudnya loopback yang ini. Nah, bisa dilihat ini protokol yang digunakan masih TCP gitu ya. Dan kemudian kita akan coba jalankan program yang tadi udah kita buat. Di sini kita akan coba jalankan. Oke, perintahnya sama seperti tadi untuk menjalankannya. Sekarang kita akan coba jalankan saja. Kita enter. Nah, maka tampilan akan berubah ke DNS dan juga OpenFlow gitu. Nah, jadi ini membuktikan bahwasannya ini juga berjalan dengan protokol OpenFlow seperti itu dari controller itu sendiri. Mungkin cukup segitu untuk yang bisa dijelaskan soal OTS ini. Jadi terjawab sudah gitu ya buat teman-teman semua. Kita sudah melakukan bukti seluruh dapat berkomunikasi, trafik sudah terkirim dengan benar, protokol yang digunakan sudah merekam trafik dan lain-lain sebagainya hingga protokol nomor 7. Mungkin sekian untuk video kali ini dengan pembahasan UTS dari mata kuliah SPPJ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.